Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua dari mata kuliah Pengantar Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sparta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Syafa Alifia Azani dengan NIM 2019 1211034. Selanjutnya, Saya Maita Trilestari dengan NIM 2019 12 11 050. Saya Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019. 12 11 032. Dan saya Jana Priscilla Jadu dengan NIM 2019 12 11 020. hari ini kita akan membahas mengenai chapter pertama yang berjudul Mengapa Lembaga Keuangan itu Spesial. Izin share screen ya teman-teman. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Dew. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kami akan membahas mengapa institusi keuangan itu spesial. Next. Next. Tujuan pembelajaran yang pertama, kembangkan alat yang diperlukan untuk mengukur dan mengelola risiko institusi keuangan. Yang kedua, jelaskan peran khusus institusi keuangan dalam sistem keuangan dan fungsi yang disediakannya. Tujuan yang ketiga, jelaskan mengapa berbagai institusi keuangan menerima perhatian regulasi khusus. Dan yang terakhir, diskusikan apa yang membuat beberapa institusi keuangan lebih istimewa dari yang lain. Nah, selama 90 tahun terakhir, industri jasa keuangan telah mengalami siklus penuh. Pada awalnya, industri perbankan beroperasi sebagai industri dengan layanan lengkap yang secara langsung atau tidak langsung melakukan semua layanan keuangan seperti perbankan komersial, perbankan investasi, layanan investasi saham, penyedia asuransi, dan lain sebagainya. Pada awal 1930-an, keruntuhan ekonomi dan industri mengakibatkan pemisahan beberapa kegiatan ini. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, bermunculan industri jasa keuangan baru yang relatif tidak diatur, seperti reksadana, dana perantara, dan lain sebagainya, yang memisahkan fungsi jasa keuangan lebih jauh. Saat ini, kita memasuki abad ke-21. Hambatan peraturan, teknologi, dan inovasi keuangan berubah sedemikian rupa sehingga layanan keuangan yang lengkap dapat ditawarkan kembali oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan. Misalnya adalah JP Morgan Chase mengoperasikan bank komersial, bank Morgan Chase, bank investasi. Selama krisis keuangan 2008-2009, perusahaan induk jasa keuangan ini membeli sebuah lembaga tabungan, Washington Mutual, dan beberapa bank investasi termasuk Bear Stearns. Tidak hanya batas-batas antara sektor industri tradisional berubah, tetapi persaingan menjadi global juga. Misalnya, JP Morgan Chase adalah perusahaan induk jasa keuangan terbesar kelima di dunia yang beroperasi di 60 negara.
Kemudian datanglah akhir tahun 2000-an ketika Amerika Serikat dan bahkan dunia mengalami keruntuhan pasar keuangan kedua setelah yang dialami selama depresi hebat. Krisis keuangan menghasilkan pembentukan kembali secara besar-besaran semua sektor lembaga keuangan dan berakhirnya banyak lembaga keuangan. Misalnya adalah Bear Stearns dan Lehman Brothers. Hasilnya adalah seruan pemerintahan Obama untuk kembali memisahkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan individu. Ketika lingkungan persaingan berubah, perhatian terhadap keuntungan dan lebih dari sebelumnya resiko menjadi semakin penting. Tema utama pada bab ini adalah pengukuran dan pengelolaan risiko lembaga keuangan. Lembaga keuangan, misalnya bank, serikat kredit, perusahaan asuransi, dan reksadana, menjalankan fungsi penting menyalurkan dana dari mereka yang kelebihan dana atau pemasuk dana ke mereka yang kekurangan dana atau pengguna dana. Pada tahun 2015, lembaga keuangan AS Amerika Serikat memiliki aset dengan total lebih dari 30,45 dolar triliun. Sebaliknya, industri kendaraan bermotor dan suku cadang Amerika Serikat, misalnya General Motors dan Ford Motor Corp, memiliki total aset sebesar 0,55 dolar triliun. Meskipun kita mungkin mengkategorikan atau mengkelompokkan lembaga keuangan dan layanan yang mereka lakukan sebagai perusahaan asuransi jiwa, bank investasi, dan sebagainya, mereka menghadapi banyak risiko umum. Secara khusus ini dan bab 2, memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau risiko kredit, dan cenderung tidak cocok dengan jatuh tempo aset dan kewajiban neraca mereka. Semua terkena beberapa tingkat penarikan kewajiban atau resiko likuiditas tergantung pada jenis klaim yang telah mereka jual kepada pemegang kewajiban. Selain itu, sebagian besar lembaga keuangan menghadapi beberapa jenis risiko penjaminan emisi, baik melalui penjualan sekuritas atau penerbitan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau di luar neraca. Terakhir, semua lembaga keuangan menghadapi risiko operasional karena produksi jasa keuangan memerlukan penggunaan sumber daya nyata dan sistem pendukung back office, tenaga kerja, dan teknologi digabungkan untuk menyediakan layanan. Karena risiko-risiko ini dan peran khusus yang dimainkan lembaga keuangan dalam sistem keuangan, lembaga keuangan dipilih untuk mendapat perhatian regulasi khusus. Pada pembahasan ini, pertama-tama kami akan memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekhususan ini. Secara khusus, apa fungsi khusus yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik lembaga penyimpanan seperti bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit, maupun lembaga non-penyimpanan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, bank investasi, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Pertanyaan yang kedua, fungsi-fungsi ini diringkas dalam tabel investasi, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Pertanyaan yang ketiga, fungsi-fungsi ini diringkas dalam tabel 1.1. Bagaimana fungsi-fungsi ini bermanfaat bagi perekonomian? Next. Next.
Berikut ini adalah gambar dari aliran dana di dunia tanpa lembaga keuangan. Untuk memahami fungsi ekonomi lembaga keuangan, bayangkan dunia sederhana di mana lembaga keuangan tidak ada. Di dunia seperti itu, rumah tangga yang menghasilkan tabungan berlebih dengan mengkonsumsi lebih sedikit daripada mereka peroleh akan memiliki pilihan dasar. Mereka dapat menyimpan uang tunai sebagai aset itu atau berinvestasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Secara umum, perusahaan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal. Dapat dilihat pada gambar ini karena pada satu biaya pemetaan, biaya likuiditas, dan resiko harga. Maaf, sebentar. Baik, saya akan lanjuti. Dan ketiga, resiko harga. Rata-rata penabung rumah tangga dapat melihat investasi langsung dalam sekuritas perusahaan sebagai proporsi yang tidak menarik dan lebih memilih untuk tidak menabung atau menabung dalam bentuk tabungan. Namun, ekonomi telah mengembangkan cara alternatif dan tidak langsung untuk menyalurkan tabungan rumah tangga ke sektor korporasi. Ini untuk menyalurkan tabungan melalui lembaga keuangan. Karena biaya pemantauan, likuiditas, dan risiko harga, serta karena alasan lain yang dijelaskan kemudian, penabung sering lebih suka menahan klaim keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan daripada yang dikeluarkan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya adalah keistimewaan dari institusi keuangan. Tanpa institusi keuangan, tingkat aliran dana yang rendah atau low level of funds flow. Yang pertama, biaya informasi. Skala ekonomi mengurangi biaya institusi keuangan untuk menyaring dan memantau peminjam. Yang kedua, likuiditas berkurang atau less liquidity. Dan yang ketiga, risiko harga yang substansial atau substantial price risk. Fungsi yang pertama dari lembaga keuangan adalah fungsi perantara. Ketika bertindak sebagai broker murni, lembaga keuangan bertindak sebagai agen penabung dengan memberikan layanan informasi dan transaksi. Misalnya, perusahaan sekuritas layanan lengkap, contohnya adalah Bank of America Merrill Lynch, melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk klien retail atau rumah tangga, serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk komisi atau biaya.
Pialang diskon, misalnya Charles Schwab, melakukan pembelian atau menjual sekuritas dengan harga yang lebih baik dan dengan efisiensi yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendiri. Efisiensi ini menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Demikian pula, pialang asuransi independen mengidentifikasi jenis polis asuransi terbaik yang dapat dibeli oleh penabung rumah tangga agar sesuai dengan tabungan dan rencana pensiun mereka. Dalam memenuhi fungsi perantara, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, lembaga keuangan mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Next. Selanjutnya adalah aliran dana di dunia dengan lembaga keuangan. Fungsi kedua dari lembaga keuangan adalah fungsi transformasi aset. Dalam bertindak sebagai trafo aset, lembaga keuangan menerbitkan klaim keuangan yang lebih jauh menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi. Artinya adalah bagi banyak rumah tangga, klaim keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan risiko harga yang lebih rendah. Dalam bertindak sebagai trafo aset, lembaga keuangan membeli klaim keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut dengan sekuritas utama, dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga. Klaim keuangan lembaga keuangan dapat dianggap sebagai sekuritas sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset nyata. Secara khusus, lembaga keuangan adalah pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien mereka adalah transformasi risiko keuangan. Bagaimana lembaga keuangan dapat membeli sekuritas langsung atau utama yang diterbitkan oleh perusahaan dan secara menguntungkan mengubahnya menjadi sekuritas sekunder yang lebih menarik bagi penabung rumah tangga? Penilaian ini menyentuh inti daripada apa yang membuat lembaga keuangan istimewa dan lebih baik tiga biaya yang dihadapi penabung yang memilih untuk berinvestasi langsung pada sekuritas korporasi. Next. Fungsi keuangan, fungsi broker, yang pertama bertindak sebagai agen investor. Seperti yang saya jelaskan, misalnya Merrill Lynch, Charles Schwab, di Indonesia seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, LKN. Mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau economy scale, dan yang terakhir mendorong tingkat bunga tabungan yang lebih tinggi. Next. Yang kedua adalah transformator aset. Beli sekuritas primer atau primary securities dengan menjual klaim keuangan kepada household. Sekuritas sekunder ini seringkali lebih mudah dipasarkan. Next. Peran institusi keuangan dalam pengurangan biaya. Biaya informasi atau information cost. Yang pertama adalah investor terkena biaya agensi. Peran FI sebagai delegator monitor, Diamond 1984. Kontrak utang berjangka lebih pendek lebih mudah dipantau daripada obligasi. Yang kedua, lembaga keuangan cenderung memiliki keunggulan informasional. Salah satu solusi masalah ini adalah sejumlah besar penabung kecil menempatkan dana mereka pada satu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini mengelompokkan dana ini bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung dan utama yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pengumpulan dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. Lembaga keuangan sering kali memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan memantau tindakan perusahaan karena jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada rumah tangga individu kecil manapun.
Dalam artian tertentu, penabung kecil telah menunjuk lembaga keuangan sebagai pemantau yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. Next. Keistimewaan lembaga keuangan. Yang pertama, liquidity dan price risk. Klaim sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan memiliki resiko harga yang lebih kecil. Yang kedua, lembaga keuangan memiliki keunggulan dalam mendiversifikasi risiko. Dan yang terakhir, bencana SNL tahun 1980-an terkait dengan disertifikasi SNL yang tidak memadai. Selanjutnya ada reduce transaction dan information cost, mengurangi informasi dan transaksi biaya yang dipengaruhi oleh skala ekonomi. Next. Selain meningkatkan arus dan likuiditas informasi, lembaga keuangan memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabung lainnya. Seringkali, klaim ini memiliki atribut likuiditas yang unggul dibandingkan dengan sekuritas utama seperti ekuitas dan obligasi perusahaan. Misalnya, lembaga penyimpanan menerbitkan kontrak transaksi deposito rekening dengan nilai pokok tetap, dan seringkali tingkat bunga yang dijamin yang dapat ditarik segera atas permintaan penabung rumah tangga. Layanan khusus lainnya, yang pertama adalah intermediasi kematangan atau maturity intermediation, yang kedua transmisi kebijakan moneter, yang ketiga alokasi kredit areas of special needs such as home mortgage, yang keempat adalah transfer antar generasi atau perantara waktu, yang kelima adalah payment service seperti void wire and chips, dan yang terakhir denominasi perantara. Next. Keistimewaan dan regulasi. Institusi keuangan menerima perhatian spesial regulatory. Alasannya, layanan khusus yang diberikan institusi keuangan pada umumnya. Fungsi khusus institusi seperti transmisi uang beredar, bank, alokasi kredit, penghematan, seperti bank pertanian, kemudian ada layanan pembayaran, bank, dan penghematan, dan lain sebagainya. Eksternalitas negatif muncul jika layanan ini tidak disediakan. Next. Regulasi institusi keuangan. Fitur penting dari kebijakan regulasi yang pertama, lindungi sumber utama tabungan dan pengguna tabungan, termasuk pencegahan praktik tidak adil seperti redlining dan tindakan diskriminatif lainnya. Peran utama yaitu pastikan kesehatan sistem, soundness of the system secara keseluruhan. Selanjutnya, regulasi bukannya tanpa biaya. Beban regulasi harus bersih. Next. Sebelumnya, soundness regulation. Regulasi untuk meningkatkan diversifikasi atau keberagaman. Tidak lebih dari 10% ekuitas untuk peminjam tunggal. Selanjutnya, minimum capital requirements. Selanjutnya ada dana jaminan seperti FDIC, Bank Insurance Fund atau BIF, Saving Association Insurance Fund atau SAIF, dan dana perlindungan investor efek SIPC. Selanjutnya yang terakhir adalah pemantauan dan pengawasan. Next. Monetary Policy Regulation. Yang pertama, Federal Reserve secara langsung mengontrol offset money.
Yang kedua, jumlah uang beredar dalam jumlah besar, ada inside money atau deposito, dan yang terakhir persyaratan cadangan memfasilitasi transmisi kebijakan moneter. Next. Transmisi kebijakan moneter. Bagaimana bekerjanya kebijakan moneter? Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, maka Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7-day repo rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun, jalur atau transmisi dari keputusan BI 7-day repo rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks atau rumit dan memerlukan waktu atau time lag. Mekanisme bekerja perubahan BI 7-day repo rate, suku bunga reverse repo rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya, mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antar bank sentral, perbankan dan sektor keuangan sektor real. Perubahan BI 7-day repo rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, selanjutnya yaitu ada transmisi kebijakan moneter, sifat likuiditas, simpanan lembaga penyimpanan, menyebabkan penerimaannya oleh masyarakat sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan di dalam perekonomian. Memang, inti dari dua definisi jumlah uang yang beredar yang paling banyak digunakan yaitu ada M1 dan istilah M21 yang terletak pada kontrak deposito lembaga penyimpanan. Karena kewajiban lembaga penyimpanan merupakan komponen penting dari jumlah uang yang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi. Maka, mereka memainkan peran kunci dari transmisi kebijakan moneter tersebut dari bank sentral ke seluruh perekonomiannya. Artinya bahwa lembaga penyimpanan adalah saluran yang melaluinya tindakan Artinya bahwa lembaga penyimpanan adalah saluran yang melaluinya tindakan kebijakan moneter berdampak pada sektor keuangan lainnya dan juga perekonomian secara umum. Memang alasan utama di pemerintah Amerika Serikat dan dunia untuk menyelamatkan banyak lembaga penyimpanan yang meningkatkan batas asuransi penyimpanan dari $100.000 menjadi $250.000 per orang per bank selama krisis keuangan agar bank sentral dapat menerapkan tindakan kebijakan moneter yang agresif untuk memerangi keruntuhan pasar keuangan. Di dalam transmisi kebijakan moneter ini adalah skemanya, yaitu di BI 7 days repo rate ini dia ada 6 indikator. Yang pertama ada suku bunga dan deposito, yang kedua ada kredit yang disalurkan, yang ketiga ada harga aset yaitu saham dan obligasi, yang keempat adalah nilai tukar, dan yang kelima adalah ekspektasi inflasi. Untuk indikator yang 1-3 yaitu suku bunga deposito, kredit yang disalurkan, dan harga aset saham dan obligasi, yaitu adalah konsumsi investasi, sedangkan untuk nilai tukar adalah termasuk ekspor, dan ekspektasi inflasi itu langsung berdampak pada inflasi. Di dalam konsumsi investasi dan ekspor yang akan berdampak pada produk domestik bruto atau yang biasa disingkat sebagai PDB yang akan berpengaruh langsung kepada inflasi dan feedback-nya langsung terhadap BI 7 days repo rate. Selanjutnya, di dalam skema ini masuk dari inflasi yang merupakan sasaran utama dari kebijakan moneter itu sendiri,
dapat mempengaruhi balik atau feedback-nya pada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral tersebut. Oleh karenanya, secara tidak langsung, variabel yang mempengaruhi inflasi pun mempengaruhi besar atau kecilnya suku bunga terhadap suku bunga bank sentral. Dalam kasus negara yang menganut dual banking system seperti Indonesia dan Malaysia, seharusnya mekanisme transmisi kebijakan moneter mampu memberikan ruang kepada keberadaan hubungan antara kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan lembaga atau institusi keuangan Islam yang ada di negara tersebut. Namun, karena infrastruktur lembaga keuangan Islam yang belum memadai sekuat infrastruktur konvensionalnya, maka di dalam transmisi kebijakan moneter tersebut, di kedua negara tersebut masih mengikuti kebijakan moneter secara konvensional. Yang artinya amat besar pula kemungkinan bagi suku bunga yang notabene merupakan instrumen kebijakan moneter kedua negara tersebut. Secara tidak langsung mempengaruhi keuangan Islam, meskipun dalam konteks syariah itu dilarang karena adanya riba. Untuk kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bertumpu pada hubungan antara suku bunga dalam perekonomian dengan uang yang beredar untuk mempengaruhi tujuan pembangunan ekonomi seperti pengendalian harga, yaitu inflasi dan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Hal ini dimungkinkan karena otoritas moneter suatu negara pada umumnya memiliki otoritas tunggal dalam mencetak dan juga mengedarkan uang resmi negara, sehingga otoritas moneter tersebut dapat mempengaruhi suku bunga dalam perekonomian melalui kemampuannya mengubah jumlah uang beredar untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Terdapat berbagai kebijakan moneter yang dalam melaksanakannya sama-sama berusaha untuk mempengaruhi uang primer atau M0 di dalam peredaran melalui perdagangan instrumen hutang atau kredit pemerintah pada operasi pasar terbuka. Perbedaannya, dari berbagai jenis kebijakan moneter terletak pada instrumen yang dipilih dan target yang akan dituju. Next. Untuk peraturan alokasi kredit, yaitu regulasi alokasi kredit yang mendukung peminjaman institusi keuangan ke sektor-sektor yang penting secara sosial, seperti untuk perumahan dan juga pertanian. Di dalam peraturan ini mungkin mengharuskan institusi keuangan untuk memiliki aset dalam jumlah minimum di satu sektor ekonomi tertentu atau untuk menetapkan tingkat bunga, tingkat harga, ataupun biaya maksimum untuk mensubsidi sektor-sektor tertentu. Contoh pembatasan aset termasuk tes pemberian pinjaman barang bekas yang memenuhi syarat atau QTL yang mengharuskan barang bekas, yaitu lembaga tabungan, untuk menahan 65% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan untuk mempertahankan piagam barang bekas dan peraturan asuransi seperti yang berada di negara bagian New York yang menetapkan jumlah maksimum aset asing ataupun internasional di mana perusahaan asuransi dapat berinvestasi. Adapun alasan lebih lanjut yang sering digunakan oleh lembaga keuangan dianggap istimewa karena mereka adalah sumber utama dan juga terkadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai membutuhkan pembiayaan khusus. Pembuat kebijakan diidentifikasi sebelumnya sebagai membutuhkan pembiayaan khusus. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain seperti Inggris juga telah mengidentifikasi perumahan yang membutuhkan subsidi khusus. Hal ini juga telah meningkatkan kekhususan di dalam institusi keuangan yang umumnya melayani kebutuhan sektor tersebut. Sedangkan untuk di Amerika Serikat sendiri, yaitu Asosiasi Tabungan dan Bank
tabungan secara tradisional melayani kebutuhan kredit di sektor perumahan dengan cara yang sama di dalam sektor pertanian juga di bidang ekonomi yang sangat penting dalam kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan. Next. Untuk contoh pembatasan suku bunga adalah undang-undang riba yang ditetapkan di banyak negara bagian tentang tingkat minimum, tingkat maksimum yang dapat dibebankan pada hipotek atau pinjaman konsumen dan juga peraturan dan yang biasa disebut sebagai regulasi yang sekarang telah dihapuskan seperti peraturan Federal Reserve maksimum tentang waktu dan tabungan suku bunga deposito. Pembatasan harga dan kuantitas seperti itu mungkin memiliki pembenaran atas dasar kesejahteraan sosial, terutama jika masyarakat memiliki referensi untuk sektor perumahan dan juga pertanian yang kuat atau yang biasanya disubsidikan. Namun, mereka juga dapat merugikan institusi keuangan yang harus menanggung biaya pribadi untuk memenuhi banyak peraturan ini. Sejauh biaya pribadi bersih dari pembatasan tersebut positif, mereka menambah biaya dan juga mengurangi efisiensi yang institusi keuangan dengan melakukan intermediasi. Next. Selanjutnya, berikut ini ada peraturan alokasi kredit di masa COVID oleh Bank Indonesia, yaitu adanya peraturan Bank Indonesia nomor 22/4/PBI/tahun 2020 tentang insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak virus perekonomian akibat wabah virus corona yang dapat digunakan mulai tanggal 1 April tahun 2020. Next. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI, yang pertama yaitu Bank Indonesia memberikan insentif bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi yang berupa ada 4 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan ekspor, yang kedua ada kegiatan impor, yang ketiga ada kegiatan UMKM, dan yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk peraturan yang kedua yaitu insentif bagi bank tersebut berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum atau disebut dengan singkatan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dengan besaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia ini. Next. Selanjutnya masih ada regulasinya, yaitu dibagi menjadi 3. Ada peraturan perlindungan konsumen, yang kedua ada efek dan beban regulasi bersih, dan yang ketiga yaitu ada potensi perluasan peraturan. Untuk peraturan yang pertama, yaitu peraturan perlindungan konsumen, ya ini dalam Kongres meloloskan Community Reinvestment Act, yaitu disingkat sebagai CRA, dan HMDA untuk mencegah diskriminasi dalam pemberian pinjaman. Seperti misalnya, sejak tahun 1975, HMDA telah membantu masyarakat dalam menentukan apakah bank dan lembaga pemberi pinjaman hipotek lainnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. HMDA juga sangat prihatin dengan diskriminasi berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, ataupun pendapatan. Sejak tahun 1990-an, lembaga penyimpanan telah melaporkan kepada kepala regulator federal mereka dalam bentuk standar alasan kredit yang diberikan ataupun ditolak.
Yang kedua yaitu adanya efek pada beban regulasi bersih, yaitu untuk mendapatkan gambaran biaya produksi informasi kepatuhan peraturan di bidang ini, yaitu adanya pertimbangan bahwa Dewan Pemeriksaan Lembaga Keuangan Federal atau biasanya dikenal dengan istilah FFIAC yang memproses informasi lebih dari 9,9 juta transaksi hipotek dari lebih dari 7.062 lembaga pada tahun 2014. Di Dewan adalah Badan Pengawas Federal yang terdiri dari anggota federal berbagai macam, yang itu FDIC dan juga Kantor Pengawas Mata Uang. Dan regulasi yang ketiga yaitu potensi perluasan peraturan. Karena deregulasi berlanjut dan tren menuju konsolidasi dan perbankan universal, yaitu nanti akan dibahas langsung di bab 2, kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas keluar bank ke penyedia layanan keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tunduk pada CRA, persyaratan peminjaman masyarakat. Next. Berikut ini ada PJOK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 garing PJOK nomor 07 tahun 2013 tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Jadi perlindungan konsumen sendiri adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan pelaku usaha jasa keuangan. Dan perlindungan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip transparansi, yang kedua perlakuan yang adil, yang ketiga itu keandalan, yang keempat kerahasiaan dan keamanan data ataupun informasi konsumen, yang kelima adanya penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Next. Untuk pelaku usaha sektor jasa keuangan tersebut diwajibkan yang pertama yaitu membentuk unit kerja ataupun menunjuk penjabat untuk menangani fungsi pelayanan dan juga penyelesaian pengaduan. Untuk yang kedua yaitu memiliki sistem pengendalian internal yang terkait dengan perlindungan konsumen. Yang keempat, memiliki dan juga menerapkan kebijakan serta prosedur tertulis tentang perlindungan konsumen. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelatihan untuk karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu berhadapan langsung dengan konsumen. Kriteria yang kedua melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan dan juga penyelesaian pengaduan konsumen. Kriteria ketiga terkait dengan penyusunan pelaporan pada otoritas jasa keuangan, dan kriteria keempat yaitu pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan di dalam POJK sendiri. Next. Untuk peraturan perlindungan investor, yaitu sejumlah besar undang-undang yang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli sekuritas atau secara tidak langsung mengakses pasar sekuritas melalui investasi di dalam reksadana ataupun menggunakan instrumen dana pensiun. Dengan berbagai undang-undang yang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti adanya perdagangan orang dalam, kurangnya pengungkapan, penyimpangan langsung, dan juga adanya pelanggaran tanggung jawab fidusia. Perundang-undangan penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk sebagai sekuritas Act pada tahun 1933 dan juga 1934, adanya instrumen Company Act pada tahun
1940 dan Wall Street Reform and Customer Protection Act tahun 2010 seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepatuhan terhadap tindakan ini dapat membebankan beban regulasi bersih pada institusi keuangan. Next. Untuk peraturan masuk, yaitu masuk dan kegiatan institusi keuangan juga diatur, misalnya peraturan penyewaan bank baru untuk meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke kantor sektor keuangan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing di industri itu. Dengan demikian, industri sangat terlindung dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi, dan juga biaya tidak langsung yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari perusahaan yang ada daripada perusahaan yang masuk ke relatif mudah. Next. Selain itu, adanya peraturan seperti Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 juga menentukan ruang lingkup kegiatan yang sudah diizinkan berdasarkan piagam tertentu. Semakin luas rangkaian kegiatan jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu, maka bernilai piagam itu. Dengan demikian, hambatan masuk dan peraturan yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan mempengaruhi nilai piagam institusi keuangan dan juga ukuran beban peraturan bersihnya. Next. Selanjutnya ada dinamika khusus yang berubah. Tren di Amerika Serikat sendiri yaitu penurunan total paksa lembaga penyimpanan sejak Perang Dunia Kedua. Dengan demikian, layanan yang diberikan oleh lembaga penyimpanan, yaitu ada layanan pembayaran, layanan biaya transaksi, dan biaya informasi, menjadi relatif kurang signifikan sebagai bagian dari semua layanan yang diberikan oleh institusi keuangan. Yang kedua, yaitu meningkatnya pangsa perusahaan investasi, yaitu ada reksadana dan reksadana pasar uang. Dan yang ketiga, mungkin dapat disebabkan oleh beban regulasi bersih yang dikenakan pada institusi keuangan tempat penyimpanan. Yang keempat, perubahan teknologi yang mempengaruhi penyampaian layanan keuangan dan masalah regulasi. Dan tren yang terakhir yaitu potensi regulasi yang diperluas ke hedge fund akibat bencana manajemen modal jangka panjang. Next. Untuk tren masa depan sendiri, yaitu adanya lemahnya kepercayaan publik dan juga confidence pada institusi keuangan dapat mendorong disintermediasi. Dan yang kedua, peningkatannya aktivitas merger di dalam lintas sektor seperti Citicorp dan Wisatawan, UBS dan Paine. Dan merger ini berskala lebih besar seperti JP Morgan dan bank-bank lainnya. Dan yang ketiga, adanya pertumbuhan di dalam perdagangan online maupun fintech. Next. Untuk tren global sendiri, yaitu selain tren domestik, di institusi keuangan di Amerika Serikat juga harus bersaing, tidak hanya di dalam institusi keuangan domestik lainnya, tetapi juga semakin meningkatnya dengan institusi keuangan asing yang menyediakan layanan seperti layanan pembayaran dan intermediasi dominasi, yang sebanding dengan institusi keuangan di Amerika Serikat. Yang pertama, yaitu dengan meningkatnya persaingan di institusi keuangan asing di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, yaitu merger yang mengakibatkan bank besar di dunia. Dan yang ketiga, yaitu merger yang menggabungkan sektor jasa keuangan yang sebelumnya terpisah. Next. Berikut ini ada 10 bank terbesar di dunia, berikut dalam jutaan dolar di tahun Juli 2015, yaitu paling besar itu adalah Bank Industri dan Perdagangan di Tiongkok, Cina, sebesar 3.368,2, dan yang paling kecil yaitu Barclays Bank, yaitu di Inggris Raya, sebesar 2.118,4. Next. Sedangkan untuk 10 bank terbesar di dunia, dari tanggal 30 Juni 2020, yang paling besar tahun tersebut yaitu adalah
PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan kepemilikan aset sebesar 1.320,867 dengan persentase 0,81%. Dan yang terakhir di dalam ini ada Bank CIMB Niaga, yaitu dengan persentasenya sebesar 0,68. Next. Sekian presentasi di dalam chapter 1 dan akan dilanjutkan di chapter 2 oleh Janet dan juga Dewi. Kepada Janet saya persilahkan. Baik, untuk PPT chapter 2-nya. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai chapter 2, yaitu risiko dari institusi keuangan. Next. Selanjutnya, tujuan utama dari manajemen institusi keuangan sendiri itu untuk meningkatkan keuntungan-keuntungan dari institusi keuangan bagi pemiliknya. Namun seiring datang dengan itu pastinya akan meningkatkan risiko. Pada chapter ini kami akan mengulas mengenai berbagai risiko yang dihadapi oleh institusi keuangan, yaitu seperti risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara atau kedaulatan, risiko pasar, risiko off balance sheet, dan risiko teknologi operasional, dan yang terakhir ada risiko kebangkrutan atau kepailitan. Yang selanjutnya, ini merupakan ringkasan risiko-risiko yang akan kami bahas pada chapter ini, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga atau interest risk, yaitu risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan ketika jatuh tempo aset atau kewajibannya tidak sesuai. Yang kedua ada risiko kredit atau risiko bahwa arus kas yang dijanjikan dari pinjaman atau surat berharga yang dimiliki oleh institusi keuangan mungkin tidak dapat dibayar secara penuh. Yang ketiga ada liquidity risk atau risiko likuiditas, bahwa lonjakan penarikan kewajiban itu terjadi secara tiba-tiba, mungkin saja memerlukan institusi keuangan untuk melikuidasi aset dalam waktu yang sangat singkat dengan harga yang kurang dari harga pasar yang wajar. Yang keempat, ada foreign exchange risk atau risiko nilai tukar mata uang asing, yang mana untuk risiko perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan dalam mata uang non-domestik. Yang selanjutnya, country or
Yang selanjutnya ada market risk atau risiko pasar, yaitu risiko yang timbul dari aset dan kewajiban dalam buku perdagangan lembaga keuangan karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga-harga lainnya. Yang selanjutnya ada off-balance sheet risk atau risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan dan sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingensi yang dikeluarkan oleh neraca. Yang akan pertama saya bahas di sini ada risiko suku bunga. Selanjutnya, ini ada risiko suku bunga. Transformasi aset akan melibatkan institusi keuangan yang membeli sekuritas atau aset utama yang menerbitkan sekuritas dan kewajiban sekunder dalam mendanai pembelian aset. Efek primer yang dibeli oleh institusi keuangan seringkali memiliki karakteristik jatuh tempo dan likuiditas yang berbeda dengan sekuritas sekunder yang dijual oleh institusi keuangan. Dengan ketidaksesuaian ini, jatuh tempo aset dan kewajiban sebagai bagian dari fungsi transformasi mereka, maka institusi keuangan dapat saja berpotensi untuk mengekspos diri mereka terhadap risiko suku bunga. Selanjutnya, dalam risiko suku bunga ini dikenal dua macam risiko, yaitu yang pertama ada refinancing risk atau risiko bahwa biaya bergulir atau meminjamkan kembali dana yang naik di atas pengembalian yang diperoleh dari investasi aset, dan yang kedua dari reinvestment risk atau risiko bahwa pengembalian dana yang diinvestasikan akan kembali jatuh di bawah biaya dana. Dalam hal ini, institusi keuangan juga terkena risiko bunga dengan memegang aset jangka pendek yang relatif terhadap kewajiban. Ia juga akan menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana diinvestasikan kembali dari dana pada periode setelahnya. Seperti sebelumnya, bahwa institusi keuangan akan mengunci selisih laba dengan tahun sebelumnya. Selain risiko-risiko ini, bisa saja potensi risiko pembayaran kembali atau reinvestasi yang terjadi ketika suku bunga berubah. Institusi keuangan juga akan menghadapi yang namanya risiko nilai pasar. Perlu diingat bahwa nilai pasar atau nilai pasar yang wajar itu mengakibatkan suatu aset liabilitas secara konseptual sama dengan nilai sekarang dari arus kas saat ini dan arus kas masa depan dari aset ataupun liabilitas tersebut. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga akan meningkatkan tingkat diskonto atau arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar dari aset atau liabilitas tersebut. Maupun sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar dan kewajiban. Selain itu, ketidaksesuaian jatuh tempo dengan memegang aset jangka panjang daripada kewajiban berarti bahwa ketika suku bunga naik, maka nilai pasar aset institusi keuangan akan turun dengan jumlah yang lebih besar dari kewajibannya. Ini juga akan menghadapkan institusi keuangan pada risiko kerugian ekonomi dan berpotensi pada risiko kebangkrutan. Jika memegang aset dan liabilitas dengan jatuh tempo yang tidak sesuai dengan institusi keuangan, ini akan menghadapi pada risiko reinvestasi. Next. Selanjutnya.
maka institusi keuangan dapat berupaya untuk melakukan yang dinamakan lindung nilai atau melindungi terhadap risiko suku bunga. Itu dilakukan dengan cara mencocokkan jatuh tempo, aset dan liabilitas mereka. Hal ini bisa saja mengakibatkan filosofi umum bahwa untuk mencocokkan jatuh tempo adalah kebijakan yang terbaik dalam melindungi risiko suku bunga bagi institusi keuangan yang menolak risiko. Namun perlu diperhatikan bahwa pencocokan jatuh tempo tidak terlalu konsisten untuk melindungi nilai ini. Akhirnya untuk mencocokkan jatuh tempo ini hanya melindungi risiko nilai suku bunga dengan cara yang mendekati, bukan sepenuhnya. Selanjutnya, kedua yaitu ada risiko kredit. Next. Risiko kredit sendiri adalah risiko bahwa arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga yang dimiliki oleh institusi keuangan tidak dapat dibayar secara penuh. Risiko kredit itu timbul karena kemungkinan arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh institusi keuangan seperti pinjaman atau obligasi tidak dapat dibayar penuh. Hampir semua jenis institusi keuangan akan menghadapi yang namanya risiko kredit ini. Namun secara umum, untuk risiko dari institusi keuangan ini akan memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu yang panjang dan akan lebih terekspos dibandingkan dengan institusi keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli dengan jangka waktu yang pendek. Hal ini berarti bahwa lembaga penyimpanan dan perusahaan asuransi itu lebih rentan terhadap risiko kredit daripada reksadana pasar dan asuransi properti. Untuk potensi kerugian yang dapat dialami dari institusi keuangan itu sendiri, itu contohnya dari pemberian pinjaman yang menunjukkan bahwa institusi keuangan perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio mereka dan untuk memantau peminjam tersebut dari waktu ke waktu. Dengan demikian, efisiensi pemantauan manajerial dan strategi manajemen risiko kredit secara langsung dapat mempengaruhi pemantauan manajerial dan pengembalian dari risiko portofolio pinjaman. Selain itu juga, salah satu keuntungan yang bisa dimiliki dari institusi keuangan dibandingkan dengan investor rumah tangga individu itu adalah kemampuan untuk mendiversifikasi beberapa risiko kredit dari satu aset dengan memanfaatkan hukum angka besar dalam portofolio investasi aset mereka. Diversifikasi antar aset ini seperti pinjaman yang terkena risiko kredit akan mengurangi keseluruhan risiko kredit dalam portofolio aset yang dengan demikian akan meningkatkan kemungkinan bisa membayar kembali sebagian ataupun bisa saja seluruh pokok atau bunganya. Efek dari diversifikasi risiko itu adalah untuk memotong atau membatasi kemungkinan hasil buruk dalam portofolio. Akibatnya diversifikasi itu bisa saja mengurangi risiko kredit spesifik perusahaan individu seperti risiko-risiko khusus untuk memegang obligasi atau pinjaman general. Sementara itu, bisa juga institusi keuangan tetap terkena risiko kredit yang sistematis, seperti faktor-faktor yang secara bersamaan meningkatkan risiko gagal bayar untuk perusahaan-perusahaan dalam perekonomian, contohnya jika terjadi resesi ekonomi. Yang selanjutnya ada risiko likuiditas. Next. Untuk risiko yang ketiga ini risiko
likuiditas sendiri merupakan risiko lonjakan penarikan kewajiban yang tiba-tiba dapat membuat institusi keuangan berada dalam posisi harus melikuidasi aset dalam waktu yang sangat singkat dan dengan harga yang rendah. Risiko likuiditas ini bisa saja muncul ketika pemegang kewajiban institusi keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan lembaga keuangan, atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca tiba-tiba menggunakan hak untuk meminjam ataupun menarik komitmen pinjaman mereka. Meskipun institusi keuangan bisa membatasi kepemilikan aset tunai mereka karena uang tunai yang tidak bisa selalu menghasilkan bunga, kepemilikan uang tunai yang rendah biasanya tidak menjadi masalah. Penarikan dari hari ke hari oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi dan institusi keuangan biasanya dapat mengharapkan untuk meminjam dana tambahan untuk memenuhi kekurangan uang tunai yang tiba-tiba di pasar keuangan atau pasar uang. Namun, ada kalanya institusi keuangan dapat menghadapi krisis likuiditas karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang kewajiban di institusi keuangan ataupun kebutuhan yang tak terduga untuk uang tunai. Pemegang kewajiban mungkin saja akan menuntut penarikan yang lebih besar dari biasanya. Ketika semua ataupun banyak institusi keuangan menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar, maka biaya tambahan dari dana yang dibeli atau dipinjam akan meningkatkan pasokan dana tersebut yang menjadi terbatas. Hal ini bisa saja mengakibatkan institusi keuangan yang harus menjual sebagian aset mereka, sebagian aset mereka yang kurang likuid untuk memenuhi permintaan dari pemegang kewajiban. Hal ini menghasilkan risiko likuiditas yang lebih serius, terutama karena beberapa aset pasar yang tipis itu menghasilkan harga yang lebih rendah dari aset segera yang dilakukan oleh FI yang lebih memiliki banyak waktu untuk menegosiasikan penjualan aset. Akibatnya, likuiditas beberapa aset yang dengan harga yang rendah atau harga jual yang tinggi itu dapat mengancam profitabilitas dan solvabilitas dari FI. Selanjutnya, yang keempat ada resiko valuta asing. Selanjutnya, ada risiko valuta asing. Institusi keuangan ini semakin menyadari bahwa baik investasi asing yang langsung maupun investasi portofolio asing bisa memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik yang murni. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna, maka ada potensi keuntungan bagi institusi keuangan yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajiban di luar batas domestik. Pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena dua alasan, yaitu yang pertama, bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi itu bisa saja berbeda, dan misalnya salah satu ekonomi didasarkan pada pertanian yang sementara, dan yang lain bisa saja berbasis pada industri. Dan untuk alasan yang kedua, bahwa perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara, yang berarti bahwa
dolar ataupun nilai tukar euro itu mungkin saja terapresiasi, sementara nilai tukar lainnya jatuh. Investasi asing itu membuat institusi keuangan menghadapi risiko nilai tukar asing. Risiko nilai tukar asing adalah risiko bahwa pertukaran nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban institusi keuangan dalam mata uang asing. Risiko nilai tukar ini secara umum institusi keuangan bisa saja memiliki aset dalam mata uang asing ataupun bisa saja menerbitkan kewajiban di luar negeri. Selanjutnya, ada risiko negara atau kedaulatan, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Yuli. Baik, kita akan risiko kedaulatan. Risiko negara atau risiko negara adalah jenis risiko kredit berbeda yang dihadapi oleh institusi keuangan seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Contohnya, ketika perusahaan domestik tidak mampu membayar atau tidak mau membayar kembali pinjaman. Nah, biasanya institusi keuangan ini akan meminta bantuan pengadilan kebangkrutan domestik dan akhirnya institusi keuangan ini dapat menutup setidaknya sebagian dari investasi yang awalnya ketika aset perusahaan yang gagal dilikuidasi atau direstrukturisasi. Untuk resiko yang keenam yaitu resiko pasar. Risiko pasar akan muncul ketika institusi keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, ataupun lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko nilai tukar mata uang. Karena risiko ini meningkat atau menurun, keseluruhan risiko institusi keuangan akan terpengaruh juga. Risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditanggung oleh institusi keuangan ketika risiko suku bunga, valuta asing, dan kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti 1 hari saja. Untuk risiko yang ketujuh yaitu risiko off balance sheet. Nah, salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak institusi keuangan modern saat ini adalah pertumbuhan aktivitas off-balance sheet dan risiko dari off-balance sheet sendiri. Aktivitas off-balance sheet ini kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas off-balance sheet yang relatif sedikit. Contoh dari aktivitas off-balance sheet ini adalah penerbitan standby, letter of credit atau LC, garansi oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan surat berharga seperti itu tanpa jaminan dari kredit bank atau perusahaan asuransi yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika kota madya gagal untuk memenuhi kewajibannya di masa depan. Nah, dengan demikian, pembayaran jaminan letter of credit ini jika pemerintah kota menghadapi masalah keuangan dalam pembayaran bunga yang dijanjikan atau pokok obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas pemerintah kota cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga atas utang yang diterbitkannya, surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh institusi keuangan akan kadaluarsa dan tidak digunakan. Kemudian,
resiko yang ke-8 yaitu resiko teknologi dan operasional. Resiko teknologi dan operasional terkait erat dengan dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator institusi keuangan. Bank for International Settlement atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan resiko operasional, termasuk resiko teknologi juga, sebagai resiko kerugian akibat dari proses internal yang tidak memadai atau gagal orang dan sistem atau peristiwa dari eksternal. Sejumlah dari institusi keuangan menambahkan resiko reputasi dan resiko strategis, contohnya karena merger yang gagal, dan sebagai bagian dari definisi resiko operasional yang lebih luas. Tujuan utama dari ekspansi teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi dan meningkatkan keuntungan untuk menangkap pasar baru di institusi keuangan. Dalam teknologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan institusi keuangan mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan cakupan ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi ini mengacu pada kemampuan institusi keuangan untuk menurunkan biaya rata-rata operasinya dengan memperluas output layanan keuangannya. Economies of scope atau cakupan ekonomi mengacu pada kemampuan institusi keuangan untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Kemudian resiko operasional. Resiko operasional sebagian terkait dengan resiko teknologi dan dapat muncul setiap kali ada malfungsi teknologi atau sistem dari pendukung back office ini rusak. Contohnya seperti pencurian nomor kartu kredit. Meskipun kerusakan dari komputer ini jarang terjadi, namun kejadiannya ini dapat menyebabkan dislokasi besar di institusi keuangan yang akan terlibat dan tentu saja akan mengganggu sistem keuangan secara umum. Nah, resiko operasional ini tidak semata-mata akibat dari kegagalan teknologi, namun ada juga faktor lainnya, yaitu contohnya penipuan dan kesalahan karyawan atau human error merupakan jenis resiko operasional juga, yang seringkali berdampak negatif terhadap reputasi institusi keuangan. Bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi semuanya akan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Misalnya, sebagian besar bank memberikan kemampuan kepada deposan untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana antar rekening, mengelola keuangan, membayar tagihan, dan melakukan fungsi lain dari berbagai perangkat elektronik pribadi mereka. Kemudian resiko yang terakhir yaitu resiko kepailitan atau kebangkrutan. Resiko kebangkrutan merupakan resiko bahwa institusi keuangan ini tidak akan mungkin memiliki cukup modal untuk mengimbangi penurunan tiba-tiba dalam nilai asetnya relatif terhadap kewajibannya. Secara teknis, kepailitan ini terjadi saat modal atau sumber ekuitas pemilik institusi keuangan didorong ke atau mendekati arah nol karena kerugian yang terjadi. Sebagai akibat dari satu atau lebih resiko yang dijelaskan di atas. Secara umum, semakin banyak modal ekuitas untuk meminjam dana yang dimiliki,
institusi keuangan, yaitu semakin rendah leverage-nya, semakin mampu menahan kerugian. Baik karena perubahan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit yang tak terduga, atau dengan alasan lainnya. Nah, dengan demikian, baik manajemen maupun regulator institusi keuangan akan terus berfokus pada modal dan kecukupan. Institusi keuangan sebagai ukuran utama kemampuannya untuk tetap mampu bertahan dan tumbuh dalam menghadapi banyak exposure resiko. Kemudian di subbab terakhir yaitu resiko lain dan interaksi antar resiko. Nah, setelah 10 resiko utama yang kita bahas tadi, 10 resiko utama ini terus-menerus mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan strategi manajemen resiko manajer dari institusi keuangan. Meskipun tadi kita bahas resikonya itu secara umum dan menggambarkan masing-masing secara mandiri, tapi kenyataannya setiap resiko ini seringkali saling bergantung. Contohnya saat suku bunga naik, perusahaan dan konsumen akan merasa lebih sulit untuk atas utang mereka. Nah, dengan demikian, selama beberapa rentang pergerakan suku bunga resiko kredit, suku bunga dan off-balance sheet berkorelasi positif. Selanjutnya, institusi keuangan mungkin saja akan mengandalkan dari pembayaran yang dijanjikan atas pinjamannya untuk tujuan manajemen likuiditas. Dengan demikian, risiko likuiditas juga akan berkorelasi atau berhubungan dengan risiko suku bunga dan risiko kredit. Ketidakmampuan pelanggan untuk melakukan pembayaran yang dijanjikan juga akan mempengaruhi pendapatan dan keuntungan dari institusi keuangan. Akibatnya, posisi ekuitas ataupun modal dari institusi keuangan ini. Nah, untuk kesimpulan dari chapter ini adalah di bab ini kami telah memberikan gambaran terhadap 10 resiko utama yang akan dialami oleh institusi keuangan modern. Institusi keuangan menghadapi resiko suku bunga ketika jatuh tempo dan aset kewajiban mereka tidak sesuai. Institusi juga akan menghadapi resiko kredit atau resiko gagal bayar jika klien mereka gagal membayar pinjaman dan kewajiban lainnya. Mereka juga akan menghadapi resiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan yang berlebihan atau masalah dalam kewajiban pembiayaan kembali. Mereka juga akan menanggung resiko pasar pada aset dan kewajiban perdagangan mereka jika pergerakan yang merugikan dalam suku bunga, nilai tukar, atau harga aset lainnya terjadi. Mereka juga akan terlibat dalam aktivitas off-balance sheet yang signifikan yang akan mengekspos mereka pada resiko off-balance sheet ini, resiko aset dan kewajiban kontingensi. Munculnya teknologi canggih dan otomatisasi menghadapkan institusi keuangan pada risiko teknologi dan operasional. Lembaga keuangan juga akan menghadapi risiko kebangkrutan saat modal mereka tidak cukup untuk menahan kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari risiko tersebut. Interaksi dari berbagai risiko ini berarti bahwa manajer dari institusi keuangan telah menghadapi trade-off di antara mereka saat mereka harus mengambil tindakan dalam upaya untuk mempengaruhi satu jenis risiko. Manajemen risiko yang efektif akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari institusi keuangan yang modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.